sebagai BPD, salah satu unsur adalah untuk pengawasan kepala desa. Ada beberapa BPD yang mempunyai inisiatif tapi tidak dipakai. Kita cenderung untuk tidak pernah dianggap. Itu kaitannya dengan kinerjanya. Dana BPD untuk ketua itu hanya 300 dan untuk anggota itu rata-rata 250 sampai 150, itu pun dipotong pajak. Dana desa sepatok bangkrong, tapi bagi desa yang masih mempunyai kas banyak kan bisa. Meski tanda tangannya bernilai miliaran rupiah, namun nyatanya insentif atau honor yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sangatlah minim. Padahal seperti diketahui, proses pelaporan untuk pencairan dana desa yang nilainya di setiap desa mencapai miliaran rupiah membutuhkan tanda tangan BPD. Menurut Jarod Cahyadi, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Kabupaten Nganjuk, rata-rata honor 1 bulan untuk Ketua BPD mendapat honor 300.000, sedangkan anggota antara 150.000 hingga 250.000 rupiah. Hal itu disampaikan oleh Jarod Cahyadi usai hearing dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk. Padahal menurut Jarod, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari Undang-Undang Desa yang secara yuridis, tugas dari BPD adalah mengacu pada regulasi desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Permendagri Nomor 110/2016, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain itu, BPD juga harus bisa menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga lainnya, sekaligus melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Kita sebagai BPD, salah satu unsur adalah untuk pengawasan kepala desa. Namun di dalam praktek yang ada di desa itu sendiri, kita cenderung untuk tidak pernah dianggap menjadi sebuah lembaga yang mempunyai legalitas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ingin meningkatkan bahwa BPD itu menjadi benar-benar sesuai dengan Pergub dan Permendagri yang sudah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya juga bahwa BPD yang dengan fungsinya yang sangat tinggi dalam hal pengawasan itu benar-benar bisa melakukan suatu tugasnya, termasuk bagaimana BPD itu mendapatkan honor sesuai dengan apa yang menjadikan kapasitas BPD itu sendiri. Dengan demikian, bagaimana kita bisa melakukan suatu kegiatan di mana kesejahteraan itu kita tidak mendapatkan sama sekali. Selama ini berapa Pak honor BPD? Honor BPD untuk ketua itu hanya 300 dan untuk anggota itu rata-rata 250 sampai 150, itu pun dipotong pajak. Terus yang diinginkan dari Bapak sendiri Pak atas honor itu bagaimana Pak? Begini, kita membentuk APEDNAS. Alhamdulillah APEDNAS itu dibentuk sebagai wadah BPD yang tujuannya untuk APEDNAS adalah satu, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas BPD, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dengan kepala desa yang mempunyai asosiasinya, dengan BPD ke perangkat desa yang mempunyai asosiasinya, dan dengan BPD sendiri itu bisa menjalin suatu kerjasama yang baik oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian bahwa desa itu akan bisa maju manakala kepala desa, perangkat desa, dan BPD menjadikan satu sinkron yang mengakibatkan BPD atau desa itu akan jauh lebih maju. Nah, artinya 300 itu Bapak kurang atau minta ditambah atau bagaimana tuh Pak? Ya, secara tugas kami memang kami meminta bahwa 300 itu harus kita tambah minimal lah separuh daripada seltap yang diberikan oleh kepala desa atau perangkat desa. Tambahan itu ada aturan di undang-undangnya Pak atau peraturan? Itu akan diatur oleh peraturan bupati. Nah, tambahannya akan diatur oleh. Jadi meminta bupati untuk membuat peraturan itu Pak? Betul. Nanti kita akan mengirim kepada bupati juga bagaimana tunjangan BPD itu bisa ditingkatkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, karena BPD sangat pedas fungsi dan tugasnya. Pada siang hari ini
Terkait dengan honor yang diterima BPD di Kabupaten Nganjuk, menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk Mas Hudi, sudah sepatutnya diberi tambahan. Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan tidak ada permasalahan jika ada kenaikan insentif selama itu melalui mekanisme yang benar. Nilai 300.000 untuk seorang ketua BPD memanglah sangat minim jika dibandingkan dengan tugas berat yang harus diemban oleh BPD. Yang jelas keinginan BPD adalah untuk desa itu semakin transparan, ya, semakin maju, semakin bermanfaat untuk masyarakatnya, kan seperti itu. Jadi ada beberapa BPD yang mempunyai inisiatif tapi tidak dipakai, itu daripada masukan daripada BPD, teman-teman BPD tadi. Terus terkait keinginan dari DPD untuk kenaikan insentif itu sendiri gimana? Saya kira itu nggak sulit untuk kenaikan insentif kalau mengandalkan dari APBD kabupaten yang jelas atau dana desa sepatok gangkrong. Tapi bagi desa yang masih mempunyai kas banyak kan bisa. Bisa, kenapa nggak bisa? Sifatnya dana hibah atau dana apa? Memang itu honor kan misalnya, kan insentif itu aja, nggak ada. Oh itu kaitannya dengan kinerjanya, nah, kan bisa dikatakan insentif, bisa dikatakan honor. Tergantung dari kepala desa? Iya, tergantung rembuk desa saya kira. Nggak perlu ada semacam pergub untuk dasar hukum atau pergub ataupun keputusan lain? Kalau yang diambil insentif dari dana saya sudah diatur di undang-undang. Nah, kalau yang diambil dari PAD ya harus rembuk, dasarnya peraturan desa. Dengan langkah hearing ini, DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk berharap pemerintah Kabupaten Nganjuk merespon dengan memberikan solusi sehingga insentif atau honor BPD di Bumi Anjuk Ladang tidak terlalu minim. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.